Masalahnya, ada satu makhluk di tempat ini yang sudah berkekuatan dahsyat. Semua itu pasti karena sudah menyerap energi ketakutan yang begitu banyak dari para warga. Aku merasakannya karena hawa panas berganti dingin yang terlalu ekstrim. Audiobook Mata Hana dinarasikan oleh Aprilia Anis. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 3. Ikut tim pemburu hantu. Aku masih menatap tajam pria yang berdiri di hadapanku. Takut? Jelas. Ada seorang pria asing memasuki kamar. Aku sangat syok. Bapak siapa? Tanyaku setenang mungkin. Nama saya Muhammad Abdullah. Saya tinggal di rumah kosong itu. Ibu jarinya menunjuk ke arah luar jendela. Muhammad Abdullah, nama yang terlalu bagus jika dia dari kalangan jin. Itu nama saya setelah hijrah. Sebelumnya nama saya Gobli. Jelasnya seolah mengetahui isi hati. Apa aku tidak salah dengar? Jin hijrah? Tidak, Hana tidak salah dengar. Ujarnya dengan senyum ramah, memamerkan deretan gigi yang besarnya 2 kali lipat ukuran gigi manusia biasa. Saya minta maaf karena kelakuan anak-anak saya. Sebelumnya kamar ini memang jadi tempat main mereka. Saya sudah beri mereka pengertian. Mereka tidak akan mengganggu Neng Hana lagi. Oh iya, terima kasih. Aku nyengir kuda, bingung harus menjawab apa. Baru kali ini berinteraksi langsung dengan mereka, yang biasanya kulihat lantas kuabaikan. Seperti terhipnotis, aku hanya fokus melihat senyumnya yang ramah, tapi tetap saja bagiku menyeramkan. Dia seperti menjauh, lalu mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat. Hana, bangun Neng. Aku mendengar suara lembut Amih disertai usapan di pucuk kepala. Mata serasa sepet sekali. Susah payah aku membukanya, sampai harus mengucek berkali-kali. Aku beringsut duduk dengan rambut acak-acakan. Amih, kok jadi khawatir kamu tidur di sini? Kamarnya pindah aja ke bawahan. Saran Amih, dia terdengar cemas. Hana gak apa-apa kok Mi, malah saking betahnya sampai susah bangun. Jawabku dengan kekehan pelan. Ya sudah, 5 menit lagi masuk waktu subuh. Kamu bersiap ya? Iya Mi. Amih meninggalkan kamar. Terdiam lama aku memikirkan kejadian semalam. Benar-benar terjadi? Apa hanya mimpi? Aku melirik jendela. Semalam di dekat sana aku berinteraksi dengan pria bernama Muhammad Abdullah, aka Gobli. Semuanya terjadi begitu cepat. Tiba-tiba saja sudah dibangunkan Amih. Seperti biasa siang ini tak ada kegiatan berarti selain nimbrung di grup WA. Aku melirik jendela kamar yang terbuka. Rasanya memang berbeda. Aura-aura aneh itu seakan sudah hilang dari kamar ini. Apa benar anak-anak tuyul itu sudah tak menggangguku lagi karena perintah dari ayahnya? Hana, masuk Mi. Pintu terdorong dari luar. Ada teman kamu di luar, namanya Novi. Kalau nggak salah, kata Ami. Oh, Novi. Aku beranjak bangun hendak keluar, tapi Ami segera mencekal tangan. Pakai hijabnya, tegur Ami. Kan cuma Novi, Mi. Novi sama cowok,
Kakaknya atau siapanya Ami nggak tahu, papar Ami. Segera aku memilih pasmina instan yang berwarna cocok dengan one set motif bunga yang sedang kupakai. Di ruang tamu, aku melihat Novi dan pria yang bersamanya. Ternyata Yudi. Semakin gemas rasanya sama Novi. Ngapain sih dia ngajak Ayudi ke sini? Wah, aku nggak percaya Kak Yudhistira yang di YouTube jurnal Misteri Yudis. Foto bareng Kak. Haidar ada di tengah-tengah mereka. Anak itu duduk persis di sebelah Yudi. Haidar mengambil beberapa foto bersama Yudi. Anak itu kenapa sih? Hana. Nopi menyapa. Sontak Ayudi beralih melihatku. Dia tersenyum. Manis sih, tapi... Hana, apa kabar? Sapanya ramah. Baik, A, alhamdulillah. Aku mendudukkan diri di sebelah Novi, di seberang Ayudi. Haidar akrab bener. Amih menyuguhkan minuman dingin teh dalam kemasan di atas meja. Diminum dulu, kata Amih. Yudi dan Novi mengucap terima kasih bersamaan. Ami, ini Kak Yudis. Itu loh yang YouTube pemburu hantu yang suka Dede tonton. Keluar deh manjanya kalau ngomong sama Amih. Oh, masa? Amih malah ikut nimbrung. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan? Yudhistira siapa? YouTube apa? Dalam diam aku melirik ponsel yang kupegang. Langsung saja aku mencari channel yang Haidar sebutkan tadi. Muncul channel paling atas, Jurnal Misteri Yudis. Oh, ini, pikirku. Aku memang tak terlalu aktif menonton YouTube, apalagi lihat acara berburu hantu seperti itu. Aku melihat beberapa video, semuanya tentang berburu hantu. Subscribe-nya sudah lumayan. Sebenarnya maksud saya datang ke sini ingin mengajak Hana untuk jadi bintang tamu di channel saya. Tutur Yudi tanpa basa-basi. Wah, mau teh. Dede juga mau ikut. Anak ini. Gimana maksudnya, A? Jujur, aku memang tidak mengerti. Gini loh, Han. Ayudi ini ingin ajak kamu syuting buat YouTube-nya. Nopi menjelaskan. Aku? Sebenarnya aku mulai paham, tapi pura-pura polos aja. Biar Ayudi kelepak-kelepak. Astagfirullah, Hana. Ayudi tahu kok, Hana ini punya kemampuan yang tidak biasa. Kita bisa sharing di berbagi pengetahuan buat penonton channel Ayudi. Ujarnya ramah. Ikut ya teh. Mi, bujuk teteh Mi. Anak itu malah minta bantuan Ami. Shh, Haidar, biar Teh Hana yang memutuskan. Cetus Ami, syukur deh. Ikut Han, tenang aja. Ada bagi hasil kok dari setiap video yang ditonton. Bujuk Novi. Bukan begitu Nov, masalahnya aku gak bisa apa-apa, ucapku. Hana? Suara Yudi mendominasi. Terbukti semua mata kini mengarah padanya. Aku juga malah ikut-ikutan. Saya bisa tahu persis seperti yang kamu lihat pada diri saya. Aku terdiam. Dia tahu? Di sisi lain, Haidar malah mendekati dan memelas. Rupanya dia salah satu penggemar channel Yudi. Jika tidak dituruti, bukan hanya diteror hantu, Haidar juga pasti ikut meneror. Belum lagi bikin status macam-macam di sosmed. Terpaksa aku mengiyakan. Bolehlah buat pengalaman. Sambil belajar deh caranya bikin video kayak gitu. Kalau sudah bisa, tinggal nyaingin Ayudi. Di hari yang sudah dijadwalkan, tim Ayudi menjemput. Kebanyakan channelnya memang menjadikan bangunan-bangunan tua sebagai tempat syuting. Dede beneran gak takut? Tanyaku di dalam mobil. Kita sudah dalam perjalanan menuju salah satu kota di Jawa Barat, Subang. Enggak lah,
Kan ada Teh Hana. Haidar malah nyengir. Setelah salat maghrib dan isya di masjid, kita diajak makan-makan. Orangnya cukup royal. Ya haruslah, bawa anak orang harus tanggung jawab. Untungnya si Novi ikut, biar habis tuh anak penakut aku jahilin. Salah sendiri bawa Ayudi ke rumah. Ya udah, aku ajukan syarat. Dia harus ikut. Pukul 21.00. Kita dan tim sudah sampai di salah satu bangunan bekas pabrik sapu. Tempatnya tak jauh dari pemukiman penduduk. Tapi karena sudah lama terbengkalai, tak ada penerangan sama sekali di bangunan yang luasnya tak bisa digambarkan ini. Aku merapihkan pasmina yang melonggar karena ketiduran tadi. Saat ini pun, aku tak memakai pakaian berlebihan. Hanya one set berbahan tebal yang bisa langsung dipakai tidur saat pulang nanti. Semilir angin mulai membuat bulu kuduk meremang. Tentu saja bukan angin biasa. Ada yang lewat di antara kami. Aku mengusap-usap tengkuk dengan harapan akan merasa lebih nyaman. Yudi tiba-tiba mendekat. Hana merasakan sesuatu? Enggak, cuma masih capek aja, kataku. Oh, santai aja Han. Biarkan mengalir. Katakan saja apa yang kamu rasakan. Rupanya kamera sudah merekam. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kenapa nggak beritahu dulu sih? Kami memasuki bangunan yang terbengkalai itu. Ya Allah, aku menundukkan pandangan saat melihat tatapan-tatapan mereka yang tak suka. Penduduk sekitar mengatakan mereka sering diganggu penampakan setiap kali melewati pabrik ini, Han. Kalau kita bisa membantu penduduk sekitar untuk mengusir mereka, apa salahnya? Ujar Ayudi seraya mendekat ke arahku. Aku tersenyum. Mereka tidak bisa diusir, A. Kalau mereka tidak tinggal di sini, mereka tinggal di mana? Di rumah warga, tanyaku. Masalah mereka suka jahil menampakkan diri, itu karena diri para warga sendiri. Sebelum melewati pabrik ini, para warga sudah meyakini pasti akan ada penampakan. Ya terjadilah. Semakin besar rasa takut yang mereka bawa, semakin seram bentuk yang akan dilihat. Jelasku, kira-kira begitulah kata Pak Kiai di pondok. Setelahnya aku memijit dahi. Lupa, pasti sudah direkam. Aku terlalu banyak bicara. Maaf, A, Hana tidak menggurui. Hanya menyampaikan apa yang Hana pelajari. Gak apa-apa, Han. Kamu luar biasa. Masalahnya, ada satu makhluk di tempat ini yang sudah berkekuatan dahsyat. Semua itu pasti karena sudah menyerap energi ketakutan yang begitu banyak dari para warga. Aku merasakannya karena hawa panas berganti dingin yang terlalu ekstrim. Tepat pukul 00.00 tengah malam. Novi kesurupan. Semua panik. Tapi rupanya hal itu sudah biasa terjadi. Karena Ayudi malah melayangkan beberapa pertanyaan pada makhluk yang merasuki Novi. Padahal belum tentu informasi yang didapat itu benar. Iya kan? Terserah deh, nonton aja. Kalau sudah tayang di YouTube kan harus pakai kuota. Tak disangka pemburuan hantu di pabrik sapu masuk 10 trending di YouTube. Kebanyakan dari penonton mengagumi keberadaan gadis berpiyama yang jadi bintang tamu di sana. Piyama, itu one set. Notif masuk, WA dari Ayudi. Hana, video kita sukses dan mendapat banyak viewers. Ini bonus buat kamu. Sebenarnya Ayudi belum cairin hasilnya, tapi gak apa-apa. AA kasih kamu duluan. Dia mengirim bukti transfer senilai 5 juta rupiah. Wow. Hana, minggu depan ikut lagi ya. Ada satu pabrik lagi yang belum Ayu didatangi. Aku menggeser pesan untuk membalas. Lalu ku ketik. Maaf, A,
Sepertinya Hana gak mau ikut syuting lah. Teteh, Haidar nyelonong masuk. Bukan sepenuhnya salah Haidar. Mau marah pun kuurungkan, karena memang pintu dalam keadaan terbuka. Apa sih, Dek? Ayudi ngajakin explore lagi. Mau ya teh? Enggak. Teteh. Aduh, anak ini. Malam ini kami sampai di salah satu pabrik beras kosong yang terletak di pinggiran Jalan Pantura. Letaknya lumayan jauh dari pemukiman. Sesekali suara mobil lewat memecah keheningan malam. Syukurlah, di tengah seramnya tempat ini bisa sedikit diredam dengan suara-suara kendaraan berat yang melintas. Explore sudah dimulai. Bersyukur sekali kali ini aku bisa menahan diri untuk tidak banyak bicara. Aku biarkan Ayudi dan timnya berargumen sendiri tentang tempat ini. Ekor mataku tak sengaja melirik sesosok tubuh ringkih, berdiri di salah satu pintu yang ada di ruangan pabrik beras. Awalnya aku diam saja pura-pura tak melihat. Tapi entah dorongan apa, aku menoleh lagi ke sana. Dia benar-benar terlihat jelas. Kaos lengan pendek warna kunyit dengan rok sekolah berwarna biru. Mungkin dia anak SMP. Gadis itu menatap ke arahku dengan tatapan sendu. Dia berdiri di samping pintu. Tangan kurusnya perlahan bergerak memegang gagang pintu. Setelah itu, tatapannya semakin menjurus ke arahku. Seperti ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Hah? Aku tersentak kaget saat aku melihat reaksi mendadak gadis itu. Wajahnya seperti kesakitan, lalu tubuhnya tersedot seperti ada lubang di belakang yang menyedotnya dengan kuat. Dia kesakitan dan meminta tolong dari gerak bibirnya yang tak bersuara. Tidak! Aku berlari sekuat tenaga hendak meraihnya, tapi gadis itu sudah tersedot sepenuhnya ke dalam tembok dan menghilang. Aku mencoba membuka gagang pintu, tapi pintu terkunci. Frustasi, aku ingin menolong gadis itu. Kenapa Han? Ayudi dan tim sudah mendekat. Rupanya reaksiku memancing perhatian mereka semua. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.